Selamat pagi jemaat-jemaat sekalian. Sebelum pembacaan warta, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua Agus Rianto yang akan membawakan firman Tuhan pagi ini. Mohon perhatiannya untuk warta minggu ini. Yang pertama, rapat dan persekutuan kompak akan diadakan pada Minggu 11 Agustus 2024 pukul 16 di Rumah Penatua Bukit. Ditunggu kehadirannya Bapak-bapak sekalian. Yang kedua, ibadah komisi senior diadakan Senin 12 Agustus 2024 pukul 10 sampai dengan 12 dengan tempat di GKMI Bandung dengan mengambil tema Sungguh Merdeka, pembicara Ibu Nur Lela. Yang ketiga, persekutuan wilayah Kopo Permai pada hari Selasa 13 Agustus 2024 pukul 18.30 dengan tempat di rumah Oma Lina, Kopo Permai Blok 29A nomor 17. Warta keempat, ibadah gabungan persekutuan wilayah akan diadakan Kamis 15 Agustus 2024 pukul 18.30 sampai 21 dengan tempat di GKMI Bandung. Akan didahului dengan perjamuan kasih, diharapkan dapat membawa lauk untuk acara perjamuan kasih ini. Ditunggu kehadirannya jemaat sekalian. Warta kelima, ibadah komisi Youth pada Minggu 18 Agustus 2024 pukul 9.30 dengan tema Dewasa itu sulit nggak sih? Dengan pembicara Saudara Adrian Nikodemus. Yang keenam, Kompak Cup PGMB 1. Kompak Cup PGMB 1 akan diadakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 8.30 sampai dengan 15 dengan tempat Wana Wisata Gunung Puntang. Mengundang bapak-bapak untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Yang ketujuh, dari RTG, gereja akan mengadakan pengecatan gedung gereja. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 20 juta. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung kegiatan ini dapat berkontribusi ke rekening GKMI Bandung dengan BCA 18216878182. Warta ke-8, ucapan selamat. Kami segenap majelis dan Gembala GKMI Bandung mengucapkan selamat atas pernikahan kudus David Christopher Tarigan dan Adiuta Ratna Pramesi pada Sabtu 10 Agustus 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kesembilan, ulang tahun. Selamat ulang tahun Saudari Casa Risela pada tanggal 13 Agustus, Saudari Elsia Nathanael tanggal 14 Agustus, Saudara Mika Firmansyah tanggal 16 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta minggu ini.
penantian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18 berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin, amin, amin. Saudara dan saudara sekalian, saya menyambut untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, senang sekali ya kita ada di minggu kedua di bulan Agustus ini. Bahkan juga minggu depan Bapak Ibu, hari Sabtu merupakan hari yang juga sangat spesial bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena kita akan kembali mengenang akan perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita yang akhirnya bisa menghantar kita untuk memasuki kemerdekaan. Ya, tanggal 17 Agustus itu kalau belum ada perubahan maka akan jatuh di hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Gak ada ganti ya hari Sabtu ini kan. Dan bahkan juga kelihatannya itu menjadi momen yang sangat luar biasa. Kemerdekaan kita tahun ini akan dirayakan tidak lagi dari Jakarta, tetapi akan dirayakan dari dalam tanda petik rencana Ibu kota Nusantara ya, akan dirayakan di sana dengan upacara bendera. Kita doakan Bapak Ibu ya, supaya saya percaya itu semua bukan dalam rangka yang buruk, tapi saya percaya itu semua dalam rangka yang baik. Kita doakan supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik ya. Dan ini sudah ada bendera merah putih juga, dan kelihatannya nanti juga akan ditambah lagi dekor-dekornya. Kelihatannya nanti akan kayaknya semua nanti ruangan ini akan diisi dengan bendera merah putih Bapak Ibu ya. Kita rayakan itu. Dan sekaligus kita merayakan kemerdekaan itu juga dengan berkegiatan dalam kehidupan gereja kita. Jadi jangan lupa lagi Bapak Ibu untuk kompak cupnya. Jadi Bapak-bapak mari sehari semakin dekat ya, supaya semuanya juga bisa ikut ya untuk kegiatan. Dan karena itu jangan lupa nanti sore akan ada persekutuan dan juga ada percakapan-percakapan untuk mempersiapkan ya kegiatan Kompak Cup ini sebagai kita tuan rumah ya, supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Dan doakan juga Bapak Ibu, minggu depan saya bersama dengan Pak Penatua Saiful akan mengikuti sidang raya sinode kita di Jepara. Jadi saya akan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis akan ada di Jepara mengikuti sidang raya ya. Sidang raya Sinode GKMI ya, untuk merampungkan satu periode kepengurusan dan juga memilih pengurus-pengurus yang baru Sinode kita. Ya begitu Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Penatua Agus yang hari ini melayani. Maafkan Bapak Ibu, harusnya memang yang terjadwal saya,
Tapi tadi malam bersama dengan majelis melakukan pelayanan ke Jawa Tengah sehingga tadi malam sampai jam 11 malam di tempat ini. Ini aja berdiri masih agak goyang-goyang. Ibu Ruth juga kayaknya goyang-goyang juga karena cukup lelah juga perjalanannya. Terima kasih Pak Agus yang sudah bersedia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Hari ini kita penuh sukacita ya. Warna-warni, tapi belum ada merah putih ya. Oke. Mazmur 133 berkata, jika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita pujikan Mazmur 133 sambil memberikan salam kanan kiri, salam damai. Musik. Yang masih bernafas, yang masih mengucap syukur dengan berkat Tuhan hari ini penuh sukacita, kita akan pujikan tahun pembebasan, tahun Yobel ya. Thank you.
kita penuh sukacita. Kita tiba waktunya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan pujikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita mau berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa kita, supaya diberkati, diberikan keamanan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
kesempatan pagi hari ini, setelah kami memuji meninggikan nama-Mu, kami juga siap untuk menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu, jadikan pijakan kaki-Mu, supaya semua yang nyata di tempat ini adalah kemuliaan-Mu Bapa. Persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berfirman kepada kami semua ya Bapa, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala dan para majelis yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini membahas sebuah tema, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah merdeka untuk memerdekakan. Dan sebelum lebih jauh kita membahas firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu sekalian kita bersama untuk membaca Alkitab dari Yesaya yang ke-61, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya 61, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bila sudah menemukannya, saya akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, sebab pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Sedemikian jauh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menjawab firman Tuhan, dan berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Agustus itu menjadi bulan
yang sungguh membahagiakan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Di bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus 45, pada saat proklamator Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita, ini menjadi satu tonggak sejarah bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, dan berdaulat, dan berhak menentukan kehidupan sendiri tanpa ikut campur atau peran atau apapun atau dikendalikan oleh bangsa yang lain. Nah, kemerdekaan yang Indonesia dapatkan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga termaktub di dalam pembukaan yang minggu lalu sudah disinggung oleh Pak Gembala berkaitan dengan kebebasan pribadi. Tetapi saya ingin melihat bahwa ternyata kemerdekaan yang bangsa Indonesia terima itu tidak semata-mata dia pikirkan bagaimana hanya untuk memerdekakan Indonesia dan selesai sampai di situ. Tapi ternyata di dalam pembukaan selanjutnya itu dikatakan demikian di dalam pembukaan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menghadirkan dunia yang terbebas dari penjajahan itu adalah satu kerinduan. Di situ dikatakan demikian. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ternyata bangsa Indonesia tidak berhenti sampai dengan dia merdeka, tetapi dia juga ikut aktif bagaimana mendorong, waktu itu mungkin masih dalam masa-masa banyak negara dijajah. Indonesia melakukan gerakan aktifnya, ingin memerdekakan bukan cuma di pembukaan saja, tetapi menjadi salah satu inisiator konferensi Asia Afrika. Dan lewat konferensi Asia Afrika ini, lambat tapi pasti dengan cara diplomasi, bukan dengan cara perang lagi. Banyak negara-negara dunia ketiga itu merdeka dengan dengan diplomasinya. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu berbicara mengenai bahwa pada saat itu nubuat Yesaya ini adalah untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang sedang dalam penjajahan Babel. Nah, puji Tuhannya, kehidupan bangsa Yahudi yang dalam hal ini adalah bangsa pilihan Allah, dia itu mempunyai tahun-tahun juga yang menjadi tahun-tahun yang dirayakan. Hari raya besarnya mereka, cukup banyak Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan. Salah satu tadi yang dinyanyikan adalah tahun Yobel. Tetapi sebelum tahun Yobel ada juga tahun-tahun yang disebut dengan tahun Sabat. Tahun Sabat ini adalah tahun ke-7 dalam setiap perjalanan kehidupan bangsa Israel. Selama 1 sampai dengan tahun ke-6 mereka menabur, mereka menanam, mereka melakukan segala aktivitas. Tetapi pada saat tahun ke-7 atau yang disebut dengan tahun Sabat ini, mereka tidak boleh menanam. Dan selama periode tahun ke-7 ini dikatakan di dalam Imamat yang ke-25, nanti Bapak Ibu bisa baca, cukup panjang itu ya, ada kurang lebih 55 ayat di sana. Di keluaran yang di Imamat yang ke-25 itu berbicara mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, selama periode tahun Sabat itu berbicara mengenai tanaman atau mereka dulu karena kehidupannya bertani itu dilarang menanam. Semua yang ada di tanah itu setelah ditanam, kalau toh masih ada benih, ada bibit atau ada apapun, biarlah mereka tumbuh. Dan semua yang tumbuh dari tanaman bekas di tahun yang ke-6 tadi itu dibiarkan. Tidak diambil lagi, tidak dipanen lagi. Meskipun itu masih ada buahnya, masih ada sayurnya, itu digunakan untuk orang-orang asing dan siapapun yang mau ngambil boleh. Tetapi yang punya tanah itu tidak boleh menanam. Nah, tahun Sabat ini berbicara mengenai juga perhentian, peristirahatan. Nah, di tahun Sabat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain daripada kegiatan untuk memberhentikan tanah, ternyata tanah juga butuh istirahat. Gitu ya. Dari tradisi bangsa Yahudi, dan tanah ini
pada saat dia diistirahatkan, pada saat awal tahun pertama musim semi, dia juga akan lebih maksimal menghasilkan hasil bumi tanahnya. Nah, di dalam tahun Sabat ini ada satu juga hal yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah membebaskan hutang. Ya, kita bisa lihat juga itu di Keluaran 25. Keluaran 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Minimal saya akan bacakan ayat yang pertamanya, berbunyi demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai tahun Sabat. Ulangan 15 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan hutang itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Jadi di tahun ke-7 juga adanya penghapusan hutang. Tapi maaf kata Bapak Ibu, ini tradisi bangsa. Jadi jangan Bapak Ibu nanti pulang yang punya utang hapus ya. Ini sudah bukan tahun ke-7 lagi loh. Tahun ke-14 loh ini. Ya kan? Kalau kita utang di bank juga begitu. 10-15 tahun kita ke bank sama-sama. Lunas hutangku ya. Nah bisa. Ini untuk tradisi Yahudi. Dan beberapa tradisi ini sampai dengan hari ini masih berlangsung. Nah, di tahun Sabat yang tadi sudah saya sampaikan di muka, itu kalau berjalan sampai dengan tahun yang ke-7, artinya 49 tahun, tahun yang ke-50 itu disebut dengan tahun Yobel. Nah, tahun Yobel ini sama dengan kalau disebut Jubile atau 50 tahun, ini adalah perayaan besar, biasanya dibarengin dengan namanya hari besar juga namanya Yom Kippur atau hari pendamaian. Nah, di dalam hari tahun Yobel ini berbeda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan tahun Sabat. Kalau tahun Sabat tadi kan membebaskan tanah untuk pokoknya untuk tidak dikerjakan, tidak diolah. Kemudian hutang dilunasi, ya. Atau hutang dipunahkan. Ya. Nah, di tahun Yobel ini berbicara mengenai bagaimana pada saat bangsa Israel yang terserak itu harus kembali. Bangsa Israel ada yang jadi budak, bahkan dia juga jadi budak atas bangsa Israel yang lain karena saking tidak mampunya dia jual tanahnya kepada saudaranya dan karena dia tidak punya uang dia menjadi budaknya dari saudaranya sendiri. Tetapi pada saat tahun Yobel ini mereka harus dilepaskan menjadi orang bebas. Dan mereka wajib kembali ke tanah pusakanya. Nah, tanah pusaka yang dimaksudkan adalah tadi tanah yang sudah dia jual, sebetulnya tanah yang dikatakan di sana adalah tanah ini miliknya Tuhan. Nah, tanah pusaka ini harus dikembalikan kepada keturunan yang waktu itu sudah diberikan menjadi bagian setiap suku. Jadi pada saat mereka jual karena miskin, karena tidak punya uang, itu dijualnya sebetulnya hanya hak garap. Tidak menjadi hak milik. Jadi hanya hak garap. Dan pada saat tahun Yobel, mereka harus kembali ke tanah pusakanya. Dan yang menjual itu diberikan lagi, ini tanahmu. Yang membeli harus memberikan kepada yang waktu itu menjual. Nah, yang sebetulnya lebih menjadikan kita melihat bagaimana bangsa Israel sampai dengan hari ini dalam tuntunan Tuhan. Karena di dalamnya ada satu hal yang tadi, waktu saudaranya menjadi budak, dia harus bebaskan dan menjadi orang bebas. Tetapi orang asing yang hidup di tengah mereka itu tetap menjadi budak. Kalau dia mau bebas juga boleh, tetapi tidak wajib hukumnya untuk dibebaskan. Tetapi sesama bangsa Israel harus dibebaskan. Nah, pembebasan dalam nubuatan Nabi Yesaya yang kita baca ini adalah, itu sangat relevan dengan kita membaca bahwa nubuatan yang sama itu ditujukan atas lahirnya Mesias. Kalau kita boleh baca di
Yesaya yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kabar baik ini adalah Injil, Evangelion, Injil. Dan merawat orang-orang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Kita juga bisa baca di Lukas 7 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini menjadi satu catatan siapa pribadi ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini adalah Tuhan Yesus. Jadi firman tadi dikatakan pada saat Yohanes ada di dalam penjara, dia sudah mulai ragu pada saat dia melihat kehidupannya. Dia yang membuka jalan bagi juru selamat, tetapi dia sendiri harus ada di dalam penjara. Kemudian dia mengutus muridnya untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias itu? Tuhan Yesus gak menjawab, dia hanya menjawab yang tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata nubuatan itu sudah tergenapi dengan hadirnya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu dan saya bagian dari pribadi yang telah menerima penebusan itu. Setuju atau tidak Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu dan saya setuju gak sudah ditebus sama Tuhan Yesus? Penebusan Tuhan Yesus memberikan potensi Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup merdeka dan mengalahkan dosa. Tanpa penebusan Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saya langsung tidak mendapatkan kesempatan untuk selamat. Dengan lahirnya Tuhan Yesus, dengan kematiannya di kayu salib, memberikan potensi Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Kita menjadi orang yang merdeka. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masalah yang muncul adalah banyak orang percaya merasa sudah merdeka, hati-hati Bapak Ibu, merasa sudah merdeka karena penebusan Tuhan Yesus. Tetapi kalau saya boleh tanya, apakah betul Bapak Ibu sudah merdeka dalam kehidupanmu? Mungkin kau secara materi cukup, mungkin secara kesehatan kau tidak ada sakit penyakitnya. Mungkin secara yang lain kau melihat segala kehidupanmu baik-baik saja. Tapi kalau ditanyakan apakah engkau sudah benar-benar merdeka? Ini menjadi satu catatan yang perlu direnungkan. Karena ternyata banyak orang percaya, orang Kristen yang sudah mengaku merdeka justru melakukan atau menjalani kehidupannya dengan sembarangan. Karena sudah merdeka. Saya boleh melakukan apapun, saya sudah boleh bersikap apapun, saya boleh melakukan ini, itu, dan sebagainya karena saya merdeka. Tetapi yang mereka lakukan tidak jarang, bukan cuma menyakiti sesama, tapi menyakiti orang lain. Bukan cuma menyakiti orang di sebelah, dalam hal ini keluarga, tapi juga menyakiti perasaan Tuhan. Kan merdeka, saya bebas melakukan apapun, cara saya bersikap, caraku melakukan, caraku bertutur kata, caraku menampilkan diri, banyak orang sesuka hatinya. Tidak memikirkan perasaan sesama, bahkan tidak memikirkan perasaan Tuhan. Tidak jarang apa yang kita lakukan karena kebebasan, apalagi dalam dunia sekarang hari ini yang tidak terbatas. Kita punya banyak hal yang bisa ditemukan di dalam satu alat yang namanya gadget. Apapun Bapak Ibu bisa cari di tempat ini, tidak terbatas. Baik itu yang menyenangkan hatimu, baik yang menyukakan engkau, tetapi di dalamnya banyak hal juga yang menyukakan hatimu, yang menyenangkan hatimu, tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi engkau terikat di tempat ini, kita banyak terikat di tempat ini, Bapak Ibu. Waktu doamu, waktu ibadahmu, waktu-waktu di mana engkau harus bertemu dengan Tuhan, engkau gantikan dengan permainan gadget. Kadang-kadang kita bicara, aku hobi, aku punya kesukaan, yang aku suka, yang aku ingin lakukan. Bahkan saya boleh katakan, mungkin juga bukan cuma itu.
Jangan-jangan segala kegiatan ibadah kita dan pelayanan kita itu bukan lagi untuk Tuhan, kesenangan Tuhan, tapi untuk kesukaanmu sendiri. Jangan-jangan semua yang kau hidupi dalam berpelayanan, dalam pekerjaanmu, dalam semua aktivitasmu, tidak lagi untuk Tuhan. Engkau sedang dipenjara. Bahkan mungkin engkau sedang dipenjara dalam pelayananmu. Engkau sedang dipenjara dalam segala pekerjaan dan tugas rutinitasmu. Dan itu engkau anggap biasa-biasa saja dan baik. Apakah demikian? Padahal engkau sendiri sering melupakan Tuhan dalam segala kegiatan itu. Nah, banyak orang tidak menyadari kehidupannya sedang ada dalam zona yang bahaya. Dia dalam penjara. Dia belum merdeka. Maka orang seperti ini sangat sulit. Mana mungkin dia bisa memerdekakan orang lain sementara dia sendiri belum merdeka. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mengajak kita bersama, jangan sampai kita tuh ada dalam penjara yang lain, penjara keinginanmu, penjara kesukaanmu, yang sesungguhnya itu membuat engkau tidak maksimal dalam hidup. Jangankan menjadi berkat bagi orang lain, untuk engkau bebas sendiri aja engkau tidak bisa, karena engkau masih dalam penjara. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan atau pembebasan yang Tuhan Yesus berikan, itu bukan hanya sekedar supaya hanya kita bebas. Tidak sekedar hanya kita bebas. Saya rindu kita menyadari, kira-kira Bapak Ibu, kita coba berpikir sejenak gitu ya. Kalau saya tidak bicara manusia. Kalau Anda yang punya peliharaan misalnya burung, pada saat Anda ingin burung itu lepas, apa yang saudara pikirkan? Kenapa burung itu kita kasih lepas? Kan banyak pemelihara burung yang dikasih makan segala. Tetapi ada juga orang yang mendapatkan sesuatu burung dia ingin lepaskan. Tapi saya mau tanya, kalau Bapak Ibu melepaskan burung, sebenarnya apa yang Bapak Ibu rindukan? Satu hal saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kasih Tuhan, pada saat engkau ingin melepaskan burung, engkau ingin melihat burung itu menikmati kebebasan. Setuju? Dan pada saat kebebasan itu diberikan, burung itu punya kekuatan yang lebih dibandingkan burung yang ada di dalam kandang. Mau bukti Bapak Ibu? Burung yang hidup di hutan itu jauh lebih kuat daripada burung yang dipelihara. Lemah. Ternyata semua yang ada di dalam penjara, di dalam kungkungan, kita tuh lemah. Sekuat apapun Bapak Ibu, engkau lemah. Karena engkau tidak bisa menang dari dosa. Engkau boleh kelihatan semuanya baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya engkau lemah. Engkau tidak bisa menang atas dosa. Sekecil-kecilnya yang dikatakan bahwa, oh enggak apa-apa. Oh boleh-boleh saja wong manusia seperti itu. Pada umumnya mana mungkin manusia bisa hidup kudus dan suci. Salah-salah dikit, bohong-bohong dikit, biasa. Padahal Tuhan mau kita itu tepat, tidak meleset. Nah, di dalam kepenjaraan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita lepas. Vouchernya apa? Darah Yesus. Itu vouchernya. Tetapi kalau saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, pasti enggak engkau sudah bebas dari kehidupanmu yang berdosa itu. Ini bukan perkara mudah. Kalau engkau tidak bebas dalam hidupmu, engkau tidak bisa membebaskan orang lain. Amin Bapak Ibu. Indonesia kalau dia tidak merdeka, dia tidak bisa dorong negara lain merdeka. Maka orang yang bisa memerdekakan orang lain, kalau dia sendiri sudah merdeka. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kemerdekaan apa yang sesungguhnya Tuhan harapkan dari setiap kita. Kenapa kok dia mau-maunya mati untuk kita? Yang disebutnya kita ini sontoloyo. Setuju Bapak Ibu? Kita ini banyak kali dosanya. Sudah tahu kebenaran, melakukan lagi dosa. Sudah tahu, tetap ngaco. Tahu hal yang baik, tapi melakukan yang jahat. Itu sebetulnya dagingnya tuh begitu. Makanya kenapa dikatakan bahwa yang tadi Pak Gembala katakan hidup di dalam daging. Yang tadi firman Tuhan di awal di Galatia tadi. Itu menjadi permusuhanmu dengan Allah.
kadang-kadang suka sekali memuaskan daging, nafsu dan keinginannya. Betul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak sadar segala keinginanmu yang tidak menyenangkan Tuhan, engkau sedang ada dalam penjara hidupmu. Engkau puaskan gairah emosimu, perasaanmu untuk menikmatinya. Kita kadang-kadang kalau marah ya, saya melihat kalau ada atasan yang marahi bawahan, rasanya gairahnya tuh marahnya habis-habisan. Habis. Itu tujuannya bukan anak ini baik, tapi tujuannya memuaskan amarah. Supaya merasa dipuaskan, keinginannya diberi makan lagi, dagingnya dikasih makan lagi. Saya tidak pernah kecanduan obat Bapak Ibu. Tetapi saya mau kasih tahu, orang yang kecanduan obat, dia harus penuhi dosis lebih tinggi untuk dia boleh menikmatinya tahap demi tahap. Bukan turun dosisnya. Mungkin betul Dokter Teguh ya. Dia ingin terus memuaskan dagingnya. Orang yang pengen marah dan dipuaskan kemarahannya. Orang yang pengen cemedut diteruskan cemedutnya. Orang yang pengen segala kedagingan diikuti kedagingannya. Dia sedang memberi makan nafsunya. Dan orang ini pasti belum terbebas dari yang namanya keinginan daging. Yang butuh seks, penuhi. Yang pengen duit lebih banyak, penuhi. Yang pengen emosi, penuhi. Dia sedang dalam penjara. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu bersama dengan saya. Tentunya kita menyadari bahwa kebangkitan Tuhan Yesus harusnya memberikan satu teladan kemenangan atas dosa. Setuju Bapak Ibu? Kematian dan kebangkitannya itu menjadi teladan untuk kita menang atas, sehingga kita benar-benar merdeka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk melihat beberapa hal. Ya, salah satunya saya akan baca di Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita bisa buka di Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi yang tadi saya katakan, banyak orang menyadari betul dia sudah merdeka, tetapi dia melakukan semua kehidupannya, menjalani hidupnya dengan sembarangan dan sembrono. Maka di sini dikatakan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kebebasan yang Bapak Ibu jangkau lewat gadget ini memungkinkan kita masuk kembali dalam penjara. Dan hari-hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang yang masuk penjara gara-gara gadget. Salah satu yang paling jelas di depan mata, pinjol. Judi online. Pornografi. Dan di dalamnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa sadar kita sedang mengikat. Dan kita tidak menjadi pribadi yang bebas. Saya kemarin baru melihat di tayangan saya dikirimi saudara saya yang ada di Solo. Ini lucu Bapak Ibu. Saya nggak tahu ceritanya. Ya, anak muda. Kalau beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan lalu kita akan melihat anak-anak yang satu anak yang gantung diri di Cimindi ya. Kemarin itu di Solo saya dikirimin Bapak Ibu di Mall Paragon. Itu ada anak terjun, masih muda, kurang lebih usianya sama. Ternyata dia terjun bunuh diri, ternyata nggak mati loh Bapak Ibu. Di bawahnya lagi ada pameran spring bed. Jadi di antara kekonyolan saya pengen ketawa juga, ya sedih juga. Anaknya masih muda, kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu ada di WA, ada di ini saya. Jatuh Bapak Ibu, itu nyangkut di spring bed. Jangankan mati, setengah mati ini Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu, kenapa banyak orang memutuskan untuk mengakhiri hidup. Semuanya keadaannya baik-baik saja.
Dia tidak di dalam satu jeruji besi. Dia tidak di dalam satu ruang gelap yang dikunci. Dia ada di luar. Tetapi hatinya sedang dalam ikatan. Entah apapun itu ikatannya. Saya juga nggak tahu keadaan Bapak Ibu di tempat ini. Apa yang mengikat engkau? Engkau masih bisa ada di tempat ini. Engkau masih bisa beribadah. Tapi apa yang mengikatmu? Sehingga engkau lebih mengutamakan apa itu ikatan dibanding kau mengutamakan Tuhan. Kau masih bisa ke gereja, kau masih bisa memberi persembahan, bahkan kau masih bisa berdoa. Tetapi ayo periksa apa yang masih menjadi ikatanmu sehingga kau belum bisa bebas sampai hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu pada saat kemerdekaan itu Tuhan berikan. Kita menjadi umat tebusan. Sesungguhnya kalau kita bicara penebusan, engkau dan saya tidak berhak memiliki hidupmu sendiri. Setuju Bapak Ibu? Engkau tidak boleh sebebas-bebasnya menjalani hidupmu sendiri karena engkau tebusan. Engkau milik, engkau dan saya milik Tuhan. Setuju Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mau enggak Bapak Ibu dan saya menjadi miliknya Tuhan? Dia yang sudah nebus kita. Maka pada saat kita melihat kehidupan yang namanya Rasul Paulus, itu menjadi satu teladan yang harusnya kita juga teladanin, yang ada di Filipi 1 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Saya akan bacakan demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus berani memproklamirkan dirinya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Kalau kita lihat di tempat yang lain atau di pasal yang lain, apa yang dulu ku anggap berharga, hari ini ku anggap sampah sejak aku kenal Kristus. Karena Kristus menebus kita Bapak Ibu, sepenuhnya hidupmu dan hidupku menjadi milik yang nebus, setuju gak? Kayak tadi kita cerita budak yang pada saat itu dibeli oleh si tuan, seumur hidupnya kalau tidak dilepaskan, budak itu menjadi kekuasaan tuannya. Disuruh apapun dia harus nurut, bahkan sampai diambil nyawanya pun itu hak tuannya. Dia tidak boleh melakukan hidupnya sembarangan Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya pada saat kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Tuhan itu mau memiliki hidup kita seutuhnya. Setuju Bapak Ibu? Tuhan mau memiliki hidupmu dan hidupku seutuhnya. Tidak mau sebagian. Tetapi masalahnya engkau mau dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan atau tidak. Engkau tidak bisa setengah-setengah. Setengah ikut Tuhan, setengah ikut dunia. Tidak boleh. Makanya dikatakan kita tidak bisa hidup atau menyenangkan dua Tuhan. Tidak bisa. Pada saat engkau menyenangkan satu yang lain, engkau akan mengecewakan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Kita tidak bisa hidup berpijak pada dua Tuhan. Nah oleh karenanya saya rindu Bapak Ibu dan saya, kita sungguh-sungguh supaya kita tidak ada satu hal pun dalam hal ini, kenikmatan dunia, kesukaan dunia, segala yang dunia tawarkan hari ini menjadi pengikat kita untuk menjauh dari Bapa. Hidupmu dan hidupku menjadi miliknya karena kita ditebus. Masalahnya kita mau sungguh-sungguh menjadi miliknya, itu yang harus Bapak Ibu dan saya jawab. Makanya pada saat kemerdekaan itu Tuhan berikan, kemerdekaan itu diberikan Tuhan punya maksud. Setidaknya saya menemukan ada dua maksud Tuhan untuk kenapa kita diberikan kemerdekaan. Yang pertama, panggilan yang diberikan kepada kita, kenapa kita harus merdeka, adalah hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu dan saya sepakat, setuju? Betul setuju? Setuju benar Bapak Ibu? Ngelihat wajahnya enggak tuh. Aku masih suka ini Pak Agus, gimana ini? Ini enggak benar ini. Padahal yang Bapak Ibu juga belum tentu itu benar, bahkan mungkin tidak benar. Tapi kadang-kadang kita enggak rela lepaskan ini. Padahal panggilan pertama, engkau dibebaskan, jangan engkau memperhambakan diri kepada yang lain. Sepenuhnya kita menjadi hambanya Tuhan. Jadi kalau kita pun tidak merdeka, kita tidak merdeka di tangan Tuhan. Tapi kita harus melayani Tuhan kita.
Lot mengatakan, aku lebih mau jatuh di tangan Allah. Saat dia berbuat salah, dia lebih memilih jatuh di tangan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak dalam hal ini penebusan Tuhan Yesus. Kita benar-benar merdeka. Tetapi Galatia 5 tadi, Galatia yang kita baca tadi mengatakan, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa. Jadi harusnya sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, engkau tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Tidak boleh. Lah mana mungkin manusia bisa hidup di dalam dosa? Saya hanya mau tanya Bapak Ibu, engkau punya komitmen enggak untuk lepas dari dosa? Komitmen ini menjadi satu hal yang penting untuk engkau hidup di dalam kebenaran. Karena komitmen yang engkau ambil itu menjadi prinsip hidupmu untuk menjauh dari semua dosa. Tetapi kalau engkau tidak punya prinsip, engkau akan terus jatuh bangun di dalam dosa. Dan ini menjadi satu kerinduan Tuhan membebaskan kita. Ngapain Tuhan bebasin engkau tapi engkau tetap hidup di dalam dosa? Percuma darahnya. Dan saya rindu Bapak Ibu kita responi panggilan Tuhan dalam hidup kita ini. Nah panggilan yang pertama tadi dikatakan adalah hidup di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kunci Bapak Ibu saya untuk tetap hidup di dalam kebenaran harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hidupmu tidak dipimpin Roh Kudus, aku tidak tahu dipimpin Roh Kudus atau roh siapa. Sehingga kalau engkau masih jatuh bangun dalam dosamu dan engkau sengaja berbuat dosa, tidak yakin Roh Kudus hidup dalam hidupmu. Tidak tahu siapa yang mimpin hidupmu. Maka kehidupan kita harus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita tidak hanya sekedar secara legalistik menjalani kehidupan keberagamaan. Minggu ke gereja, malam mau makan, ya mau makan berdoa, pagi bangun berdoa. Ini ritual-ritual yang sebetulnya baik, sangat baik. Tetapi jangan mengatakan bahwa dengan itu engkau sudah semuanya terbebas dari dosamu. Bahkan seolah-olah bahwa dengan kita ke gereja, Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Sementara pulang dari gereja, di dalam gereja pun pikiran kita masih tidak karu-karuan. Kita perlu menguji kembali. Apakah sungguh kehidupan saya sudah merdeka? Jadi yang pertama panggilan Tuhan atas kemerdekaan yang diberikan adalah setiap kita hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bisa, firman-Nya ada ini. Kalau engkau mau hidup benar, pimpinannya Roh Kudus. Dipimpin manusia, bisa salah. Anda bisa kecewa dengan hamba Tuhan, Anda bisa kecewa dengan majelis, Anda bisa kecewa dengan penatua, Anda bisa kecewa dengan orang-orang yang kalian atau dianggap baik. Tetapi dalam pimpinan Roh Kudus, engkau akan mengerti apa yang harus dikerjakan dalam meresponi setiap keadaan. Setuju Bapak Ibu? Keadaan tidak semuanya baik. Dalam berpelayanan kita senggol sana, senggol sini, di dalam kepengurusan kecewa sana sini. Pasti. Tetapi respon yang baik dalam pimpinan Roh Kudus, engkau akan tetap hidup di dalam kebenaran. Ini yang menjadi satu kunci supaya kita tetap ada di dalam kebenaran. Nah yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan yang kedua setelah engkau dimerdekakan, yaitu engkau harus memerdekakan orang lain. Setuju Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Memerdekakan orang lain tidak cuma berbicara firman. Memerdekakan orang lain tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Lebih dari berbicara kehidupan Tuhan Yesus. Yang disebut dengan menjadi berkat bagi orang lain adalah bagaimana kehidupan Kristus nyata dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menangkap sesuatu, kehidupan Kristus sudah jelas benar. Kehidupan Kristus sudah jelas menjadi inspirasi. Kehidupan Kristus sudah menjadi satu tonggak sejarah yang besar yang memerdekakan.
Tetapi apakah hidupmu dan hidupku bisa membuat orang lain merdeka? Atau justru kehidupanmu dan kehidupanku membuat orang lain menjauh dari Tuhan. Gara-gara ngomong orang Kristen kok begitu? Sedikit orang kecewa. Bahkan gak mau kenal Tuhan gara-gara orang Kristen yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dia mengaku Alkitabnya sama, yang Bapak Ibu pegang dengan saya sama. Tetapi hidup yang berbeda. Yang membuat orang tidak mau kenal Tuhan. Karena kehidupan orang percaya tidak seperti yang dikehendaki Bapa. Bapa sudah mencontohkan kehidupan Tuhan Yesus untuk kita hidupi. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema besar gereja kita, komunitas seperti Kristus. Betul enggak itu muncul di sini? Jangan cuma slogannya, tapi komunitasnya orang lain kerja, ngapain ke gereja lagi? Penatuannya aja kayak begitu, majelisnya kayak begini. Ngapain? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan saya juga, termasuk menjadi pergumulan pribadi saya juga. Kehidupan yang serupa Kristus harusnya itu mewujud di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Kehidupan yang diteladankan Tuhan Yesus ini harus nyata dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan oleh karenanya Bapak Ibu, di Matius 5, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah ya. Matius 5 ayat 13 sampai ke 16. Di sana dikatakan, jadilah garam dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bagaimana mungkin Bapak Ibu dan saya menjadi terang sementara engkau masih hidup di dalam kegelapan? Bagaimana engkau menjadi garam dan terang sementara engkau sendiri hambar, asin kagak, manis enggak? Garam itu menjadi tawar. Mana mungkin kita bisa menggarami? Mana mungkin kita bisa menjadi terang? Kalau hidupmu dan hidupku masih di dalam ikatan dosa. Mana mungkin kita bisa memerdekakan orang lain sementara kita sendiri masih hidup di dalam keterikatan. Sederhananya begini Bapak Ibu. Memang di dalam komunitas kami pelayanan pria itu saya melihat ini unik ya, memang saya batin. Ternyata Tuhan memberikan segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu itu punya potensi untuk menjadi alat Tuhan membebaskan orang lain. Saya punya cerita, ada seorang teman yang dia itu terlibat di dalam narkoba, Bapak Ibu. Bukan cuma terlibat, dia menjadi bandar. Ya. Nah, pada saat dia jadi bandar, dia mau ikut camp, dia bawa. Karena dia pikir di sana di camp itu banyak pria-pria gitu, Bapak Ibu. Jadi kesempatan dia dagang, Bapak Ibu. Tapi di sana dia dilawat Tuhan. Sehingga pada saat dia berpikir untuk mendagangkan barangnya, hari itu dia lepaskan, dia taruh di depan, dia mohon ampun. Dan dia dibebaskan dari keterikatan akan narkoba dan bandar. Uniknya, sekali waktu pada saat camp berikutnya, yang dia bawa itu teman-teman komunitasnya, pemakai, penjual, ikut. Jadi saya tuh melihat unik, Tuhan tuh berikan sesuatu hal yang unik. Ternyata apa yang terjadi atas hidupmu itu berpotensi Tuhan pakai menjadi jalan untuk cerita yang sama menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu bisa nangkep maksud saya? Puji Tuhan. Kalau dulu saya pernah juga menyampaikan apa yang terjadi dalam keluarga kami, dalam masalah. Ternyata Tuhan juga izinkan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kami itu Tuhan sampaikan menjadi satu alat membantu, mengingatkan, melepaskan saudara, keluarga atau orang lain yang sebetulnya sedang dalam masalah-masalah seperti kami. Amin Bapak Ibu. Saya tidak bisa bicara mengenai narkoba karena saya tidak pernah jatuh di dalamnya Bapak Ibu. Agak sulit bagi saya membebaskan mereka, enggak ngerti saya. Tetapi pengalaman kehidupan kami berkeluarga itu yang kami bagikan. Sehingga juga banyak keluarga-keluarga lain boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dalam keluargamu. Untuk menolong, membebaskan keluarga-keluarga yang lain. Amin Bapak Ibu.
Jadi kalau engkau diberikan Tuhan kemerdekaan, di dalamnya titipan Tuhan, engkau harus memerdekakan orang lain. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita tidak ada dalam kemerdekaan semu. Rasanya kita merdeka tapi kita masih dalam ikatan. Tetapi saya rindu hari ini kita boleh menyadari apakah kita sungguh-sungguh merdeka sehingga kita bisa memerdekakan orang lain. Bukan hanya urusan finansial, lebih daripada itu, tapi urusan jiwa yang akan engkau bawa mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jiwa yang Tuhan rindukan, seperti Tuhan rindu akan jiwa kita kembali kepadanya. Ada baiknya kerinduan Tuhan juga ada dalam diri kita. Bagaimana orang lain boleh dimerdekakan dari dosanya untuk dia bertemu pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Kita akan menyanyi satu lagu. Lagu ini lagu yang kita menyatakan bahwa Allah kita sangat besar. Ini enggak ada persiapan, saya juga enggak tahu. Kita akan nyanyi lagunya pasti kita sudah tahu. Amazing Grace ya, atau sangat besar anugerahmu. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Sangat besar sungguh-sungguh merdeka. Jangan-jangan itu kemerdekaan semu yang sedang kita hidupi. Tetapi sesungguhnya kita masih banyak terikat dengan segala keinginan dunia, dengan segala nafsu-nafsu, dengan segala hobi-hobi, dengan segala tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran yang sesungguhnya itu melukai perasaan sesamamu dan melukai perasaan Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan, jangan-jangan segala kebebasan yang engkau jalani, kesukaan yang engkau hidupi, pada saat engkau menjalaninya, sebetulnya Tuhan tidak berkenan atas itu. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus memimpin hidup, Dia akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Dan firman yang lain mengatakan, kalau engkau sudah dimerdekakan Tuhan, jangan gunakan kemerdekaanmu untuk berbuat jahat. Tetapi jadilah terang, jadilah garam bagi sesama. Supaya lewat hidupmu, banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Pribadi Kristus nyata dalam hidupmu, dan hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan, menegur kami, supaya kami juga boleh diingatkan kembali makna arti kenapa Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Tentu bukan cuma sekedar kami akan bebas dan lepas sesuka hati kami, tapi Tuhan menghendaki kebebasan yang kami terima itu membawa kami hidup di dalam kebenaran, karena kami adalah anak tebusan. Dan yang kedua, kami boleh menjadi berkat atau memerdekakan orang lain lewat kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bapak, terima kasih. Firman yang sederhana ini biarlah terus mengakar hidup
tumbuh dalam hati kami, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu pagi ini. Ampuni hamba-Mu Tuhan bila dalam menyampaikan firman ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Tetapi biarlah semuanya itu kami kembalikan hanya untuk kepujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, terima kasih untuk Penetua Agus yang sudah boleh menolong kita Bapak Ibu ya. Jadi kembali kita diingatkan bahwa kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, biarlah kita bukan menjadi orang yang egois, hanya menikmati kemerdekaan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi sesungguhnya di dalam kemerdekaan itu ada panggilan untuk kita juga boleh menjadi orang-orang yang memerdekakan orang lain, yang sedang dijajah dengan berbagai macam hal dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita teladani itu dengan penuh kesungguhan. Sekali lagi saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang terus ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Agus Rianto yang sudah membawakan firman-Nya. Semoga kita bisa merdeka dalam kehidupan kita. Merdeka dalam artian kita boleh bebas dari dosa kita boleh berdamai dengan hidup kita bisa dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka hidup kita akan merdeka. Ya, jadi kita bisa memerdekakan orang lain. Jadi circle kita juga menjadi orang-orang yang baik. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kita pujikan, Kau telah memilihku. Sebelum dunia dibentuk.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan, kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami merasakan hari lepas hari Tuhan yang boleh kami lalui, Tuhan berada bersama dengan kami. Pada hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami ingin mengakui setiap dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Begitu banyak Tuhan dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan, bahkan yang membuat hati Tuhan sedih. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh senantiasa ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersehati berdoa, menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Gereja GKMI Bandung di mana kami boleh beribadah sampai dengan saat ini. Kami berdoa biar kiranya gereja ini Tuhan boleh senantiasa Tuhan berkati, boleh menjangkau banyak jiwa ya Bapa. Berkati Tuhan buat Bapak Gembala kami beserta Ibu dan keluarga Tuhan yang Kau telah utus untuk mengembalakan kami tempat ini. Kami berdoa Tuhan yang terus pakai Tuhan, Tuhan beri kesehatan, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan melayani, banyak jiwa Tuhan yang boleh dimenangkan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap majelis di tempat ini, buat setiap komisi yang ada Tuhan, mulai dari komisi anak sampai dengan komisi senior ya Tuhan. Kau yang terus berkati setiap ketua, setiap anggota Tuhan, bahkan setiap anak-anak jemaat yang dilayani, biarlah boleh menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat PPA Pelangi Pemulihan, di mana Tuhan boleh adakan di tempat ini. Kau yang terus berkati Tuhan setiap mentor, setiap tutor, bahkan setiap anak-anak dan keluarga yang dilayani ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir pada hari ini Tuhan. Mungkin kami segala beban, segala pergumulan yang masing-masing di tempat ini, baik dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan Tuhan. Kami percaya Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang terbaik bagi kami masing-masing di tempat ini. Engkau yang boleh melihat setiap isi hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang akan berikan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati bangsa ini sampai dengan saat ini. Kau yang terus berkati pemerintahan yang ada di tempat ini Tuhan. Pemerintahan yang akan selesai Tuhan juga yang memberkati, bahkan pemerintahan yang baru. Kami berdoa Tuhan yang akan terus menyertai Tuhan di tahun-tahun ke depan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan, tapi kami percaya Tuhan Kau yang akan senantiasa menuntun bangsa kami, menuntun para pemimpin di negeri ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan juga untuk tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kami juga boleh membagikan kasih Tuhan ini Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Berkati Pak Agus Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Kau yang terus berkati lebih lagi Tuhan dalam setiap pelayanan, pekerjaan, keluarganya Tuhan yang berkati dimanapun berada dapat jadi berkat. Banyak orang juga yang boleh mengenal Tuhan Yesus lewat Pak Agus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini melayani ya Bapak. Anak-anak-Mu mungkin yang masih dalam studi, Kau yang berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan juga Kau yang berkati, yang berkeluarga juga Tuhan yang memberkati ya Bapak. Bahkan anak-anak-Mu yang melayani di belakang mimbar juga Tuhan juga yang terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ibadah kedua, juga ibadah komisi anak ke dalam tangan Tuhan. Inilah Tuhan segala doa dan permohonan kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan berkat Tuhan.
melalui persembahan kita. Nas persembahan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ini, sepanjang hari. Kami boleh membawa persembahan ini Tuhan, kami boleh mengembalikan berkat-Mu ini ke dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya persembahan kami boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh berguna untuk perkembangan dalam gereja ini. Berkati Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan, sucikan dan kuduskan. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah atas tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita boleh bersukacita karena Tuhan sudah memberikan hikmat. Sungguh benar hikmat Tuhan, sungguh dahsyat kuasanya, hikmat yang tersembunyi
kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna, tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah, masukilah kehidupanmu, jadilah engkau sebagai umat yang juga telah dimerdekakan dan memberikan juga kemerdekaan kepada orang-orang yang sedang dijajah dalam kehidupan ini. Dan karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar.